Untuk pemulihan sementara di Kedubang ini kami kerahkan alat berat ekskavator, yang pertama dari Kehutanan, dari BNPB, dari Kementerian PU, dan dari PU Kabupaten. Ada berapa unit semuanya, Pak? Yang di Kedubang sendiri ada di Kedubang itu ada 6. Kedubang itu ada 6. Yang lainnya tersebar. Ekskavator di wilayah Langkahan itu ada 9. Sejauh mana udah pembukaan akses jalan ini, Pak? Untuk pembukaan akses jalan untuk menuju ke dusun ini, sementara alat berat yang ada di Kedubang ini, dusun Kedubang ini hanya membuka akses jalan dulu. Sejauh mana udah dibukanya, Pak? Berapa kilo udah, Pak? Sementara udah sampai ke ujung 3 kilo. Dari sini sampai ke ujung itu adalah 3 kilo. Berarti untuk akses masyarakat ini udah selesai semua untuk akses jalan? Untuk akses jalan sementara udah selesai, karena kampung di dusun, ada satu dusun udah bisa dilewati oleh kendaraan mobil. Rumah-rumah warga yang masih tertimbun, apakah masih ada nih, Pak? Rumah warga yang tertimbun ini kan sudah tidak ada tertimbun, hanya tinggal puing-puing. Rumah-rumah warga kan puing-puing. Itu nanti setelah ini terbuka, sedikit-sedikit kita geser lagi untuk kayunya. Terus Pak, kayu-kayu yang udah dibersihkan ini dikemanakan? Sementara kami masih konsentrasi hanya untuk pembukaan akses jalan. Nanti yang sisanya sementara ditumpuk di air lagi Sungai Mati ini sementara. Apakah ada rencana untuk membangun huntara dari kayu-kayu ini, Pak? Untuk kemarin masyarakat banyak menyampaikan bahwa kayu yang ada akan digunakan untuk membangun rumah yang rusak. Ada yang bikin sementara untuk tenda-tenda sementara. Apakah kita akan membantu ini, Pak? Misalnya memotong ini? Apakah... Nanti kebetulan alat berat senso kita baru datang berapa unit. Kebetulan nanti pasukan dari Jini Tempur yang ahli dalam bidang itu akan membantu masyarakat di sini. Yang membutuhkan kayu mungkin untuk membuat rumah. Betul. Udah dari ini berapa rumah yang Bapak temukan yang tertimbun dengan dengan pohon-pohon ini? Kalau rumah kemarin tuh sekitar 30. Yang tertimbun, Pak? Kami dari masyarakat baru menyampaikan dari masyarakat sekitar 30. Namun kenyataannya kami belum bisa hitung karena masih tertimbun kayu-kayu yang ada di sini. Kalau kita lihat dari proses pembersihan sendiri, ini udah berapa persen nih, Pak Asep? Ini kalau proses masih 70% lah, 80%. Ya, karena masih ada yang di dalam, kayu-kayu dalam. Kami lagi nunggu alat berat. Yang kami butuhkan adalah ekskavator kepiting, karena ini prosesnya ke dalam. Kalau nggak pakai kepiting itu akan menyulitkan untuk operator itu sendiri. Ya, udah berapa hari nih pengerjaannya, Pak? Untuk pengerjaan sampai hari ini 11 hari. 11 hari. Okay. Izin satu lagi, Jenderal. Ini tadi TNI juga ikut membersihkan sekolah-sekolah ya. Itu apakah cuma di desa Gedumba ini aja atau di desa-desa lain yang ada di Kecamatan Langkahan? Untuk TNI kebetulan dari Jipur satu SSK adalah 100 orang. Dari Batalion Jipur 5 di Malang yang udah datang ke sini. Nanti juga akan ada datang lagi satu SSK lagi dari Jipur 6. Kalau di Jipur 6, Jipur 17 itu akan datang ke Langkahan ini untuk membantu bersama-sama dengan kita. Yang dibangun, yang dibersihkan, yang pertama sekarang dipusatkan di pesantren Darul Huda di Buangin. Itu 40 orang karena besar pembersihannya, jadi tidur di sana, anggota saya tidur di sana. Kalau pulang pergi waktu 40 menit, jadi kami tidur di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, masjid-masjid sekarang juga lagi bersihkan masjid di Rumburaya, itu masjid tua
lagi kami bersihkan. Masjid Agungnya ulangi, masjid yang besarnya juga sudah dibersihkan, namun depannya belum, untuk depannya harus pakai alat berat. Yang ketiga, puskesmas itu sudah dibersihkan, di depan juga di Gedubang itu sudah dibersihkan juga pakai alat berat dan pakai personil yang ada, kita bagi-bagi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pak Jenderal.